Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini kita akan mencoba AI baru bikinan Cina yang sedang ramai dibicarakan, yaitu DeepSeek AI R1. Setelah peluncurannya, DeepSeek AI R1 ini katanya membuat OpenAI atau perusahaan yang membuat ChatGPT ini merugi banyak. Bahkan beberapa perusahaan dari Amerika seperti Nvidia juga merugi guys. Nah, seperti apa? Penasaran? Aku juga penasaran nih guys. Se-powerful apa sih DeepSeek AI ini? Yuk langsung saja kita cobain guys. Oke, langsung saja kalian buka ininya ya, DeepSeek AI ya, DeepSeek AI ya. Langsung saja kalian buka ininya, websitenya. Nah, ini DeepSeek AI. Tentu saja kita harus ini ya, login terlebih dahulu ya. Registrasi, start now. DeepSeek AI yang R1 guys. Ini R1 ya. Revealing OpenAI model 01. Jadi di sini ada keterangannya guys, DeepSeek R1 is now live and open source ya. Dia open source guys, gratis artinya. Rivaling OpenAI model 01. Dia menyaingi OpenAI model yang 01. Available on web, app, and API. Click for details. Kita klik aja untuk R1-nya. Nah, kita di sini ya. Website now chat DeepSeek AI. Nah, oke guys, jadi kita harus login dulu ya. Ini aku udah login sih guys. Jadi kalau kalian belum login, kalian harus login dulu. Kalian bisa login pakai akun ini dulu ya. Logout ya coba ya. Nanti logout. Nah ini logout. Nah cuma di sini ada keterangan di atas ya. Ini aku udah logout ya. Karena terlalu banyak ya malicious attacks. Jadi di AI registration may be busy. Jadi sepertinya kalian akan kesulitan ketika ingin bikin akun di sini ya. Please wait and try again. Nah, ini karena aku udah bikin akun sebelumnya, mungkin lebih mudah ya karena aku tinggal login aja pakai akun Gmailku. Nah, continue ada aja ya. Nah, ini oke. Kita cobain aja ya. Siapa kamu? Siapa kamu? Langsung aja ya, kita cobain. Dia berpikir guys, ini berpikirnya kita bisa lihat ya, dia lagi ngapain ini. Dia menerjemahkan perintah kita nih. Saya adalah asisten AI yang dikembangkan oleh DeepSeek, dirancang untuk memberikan informasi bantuan dan jawaban atas pertanyaan Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan, silakan bertanya dan saya akan berusaha membantu sebaik mungkin. Nah, DeepSeek AI ini seperti ChatGPT guys. Dia sudah mengatakan sendiri bahwa dia saingan dari OpenAI 01. Ya, cara penggunaannya juga cukup mudah ya. Kalian seperti menggunakan ChatGPT saja di situ. Mari kita inisiat dulu dia. Dia misalkan sebagai kamu adalah seorang penulis ya. Penulis misalkan. Penulis dalam bidang bisa dan teknologi. Mari kita bikin tulisan. Bentar. Sebelum ke situ, berikan saya ide tentang artikel di bidang teknologi. Nah, dia sedang berpikir guys. Jadi kita tunggu ya. Dia sedang menerjemahkan perintah kita ya, prompting kita. Oke. Mungkin di sini kalian bisa membaca ya apa yang dia pikirkan ya. Nah, dia membacakan tapi di sini pakai bahasa Inggris guys ya. Oke, kita tunggu saja. Nah, ini setelah dia selesai menerjemahkan, dia langsung menjawab nih. Tentu, jawabannya pakai bahasa Indonesia. Tentu, berikut beberapa ide artikel di bidang teknologi yang bisa menarik perut pembaca. Kok perut ya? Perut pembaca baik untuk audiens umum maupun profesional. AI versus kreativitas manusia. Apakah teknologi akan menggantikan peran seniman dan penulis? Quantum computing. Kapan komputer masa depan ini akan mengubah dunia kita? Nah, di sini ada nih. Dijabarkan nih guys. Ini ada judulnya. Terus ini ada topiknya. Topik, sudut pandang, terus contoh kasus. Begitu juga yang lainnya juga seperti itu ya. Kalian bisa
memilih-milih ya, mana yang akan kalian gunakan, kayak gitu ya. Nah, oke, ini cukup detail sih dia ya, cuma kadang ada kata-kata yang kurang pas ya menurut aku ya. Di sini masa teknologi yang bisa menarik perut pembaca. Ya, mungkin kalian yang lebih paham, kalian bisa berkomentar di kolom komentar ini ya, video ini ya. Nih, kita coba ke bawah, quantum computing, kamu komputer masa depan ini akan mengubah dunia kita. Green tech, inovasi teknologi untuk menyelamatkan bumi dari krisis iklim. Metaverse 2.0, apakah dunia virtual masih relevan setelah hype-nya mereda? Cybersecurity di era AI, bagaimana hacker dan pembela saling berpacu dengan teknologi. Teknologi untuk inklusi, ini dikasih 10 ya, 10 ya. Ini kita juga dikasih tips tambahan nih guys. Personalisasi nih, menyesuaikan dengan audiens. Misalnya untuk membaca awam, hindari jargon teknis berat ya. Data teknis, narasi manusiawi. Oke, jika Anda tertarik dengan salah satu topik, saya bisa membantu mengembangkan outline atau referensi lebih detail. Oke, kita akan mencoba era post smartphone akan edge computing, awam, open source, proprietary, masa depan kerja, robot cloud berarti ya, inklusi ya. Nah, mungkin yang nomor 6 kali ya. Oke, oke. Oke, tolong detailkan yang nomor 6. Oke ya, dia sedang ini eh berpikir dulu nih, berpikir. Lumayan lama berpikirnya ya. Kalau menurutku sih dia seperti ini. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Dia berpikirnya cukup lama kayak gitu itu bagus atau enggak ya? Soalnya kalau di ChatGPT itu dia nggak ada berpikir seperti ini, jadi langsung tuh hasilnya gitu. Tapi kalau kalian lebih suka kayak gini, dia lebih memahami, artinya lebih memahami perintah kita, ya itu terserah ya. Ini preferensi sih. Kalau menurutku, aku sih terlalu lama ya kalau berpikir seperti itu dia. Nah, ini jawabannya ya. Tentu berikut adalah detail artikel untuk topik teknologi untuk inklusi. Bagaimana AI membantu penyandang disabilitas yang menyeimbangkan. Oke, judulnya nih. AI untuk semua inovasi teknologi yang penyandang disabilitas. Memberdayakan penyandang disabilitas. Outline artikel. Pendahuluan nih. Konteks tesis. Nah, ini bisa untuk penulis ini guys. Bagian utama AI untuk disabilitas penglihatan tonton. Nah, ini buat kalian yang sedang kuliah di bidang teknologi atau di komputer seperti teknik informatika ataupun teknik informasi dan yang lainnya, pokoknya di bidang komputer, kalian bisa menggunakan DeepSeek ini untuk membantu kalian menulis ya, baik menulis tesis ataupun menulis skripsi ataupun menulis jurnal-jurnal yang lain. Ini juga bisa gini. Ini sudah bisa kita jadikan kerangka untuk menulis ya. Nih, ini sudah ada judulnya, terus sudah ada pendahuluan nih ya, pendahuluan bagian utama nih untuk disabilitas penglihatan, contoh teknologi. Aplikasi pemandu berbasis AI, by My Eyes plus OpenAI nih. Navigasi otonom, kisah inspiratif pengguna tunanetra yang bisa membaca menu restoran atau mengenali wajah teman berkat AI. AI untuk disabilitas pendengaran. Nah, yang tadi penglihatan, yang ini pendengaran. Kemudian yang ketiga ini AI untuk disabilitas motorik. Yang keempat, dia AI untuk disabilitas kognitif. Nah, ini tantangan dan kritik. Isu masa depan AI untuk inklusi, kesimpulan, sumber inspirasi dan referensi. Nah, udah lengkap nih. Udah dikasih referensinya juga nih. Sudut pandang unik untuk artikel. Oke guys, jadi menurutku Basic AI ini juga bisa kalian jadikan alternatif ya. Kalau kalian terlalu apa ya? Kalau ChatGPT ini terlalu mahal, kalian bisa menggunakan Basic AI ini untuk membantu atau sebagai asisten virtual kalian mengerjakan pekerjaan yang sedang kalian tekuni saat ini. Ini kita
ini aku ini menggunakan DeepSeek AI ini sebagai penulis ya. Oke. Jadi untuk misalkan ya, kalau kalian adalah seorang content creator, kita nyucat di sini, kamu adalah seorang content creator. Bentar, dari awal dulu. Kamu harus selalu menjawab pakai bahasa Indonesia setiap kali saya bertanya. Kamu adalah seorang content creator yang ahli dalam bidang web developer. Jika paham, jawab ya. Oke, nah ketika kita menambahkan prompting ya, kamu harus selalu menjawab pakai bahasa Indonesia setiap kali saya bertanya. Nah, dia berpikirnya sekarang pakai bahasa Indonesia, guys. Jadi prompting ini sangat penting ya. Kalian harus memahami prompting engineering. Maka dari itu kalian harus terbiasa menggunakan AI ya. Nah, ini dia sudah berpikir pakai bahasa Indonesia nih. Oke, pengguna meminta saya untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap jawaban. Nah, ya. Jadi dia sesuai dengan apa yang kita masukkan. Ya, sebagai konten creator di bidang web development, saya siap membantu Anda dengan tips dan tutorial, best practice, tools dan framework, karir, apa yang ingin Anda pelajari atau buat hari ini. Oke, mari kita belajar tentang membuat website. Berikan saya rekomendasi untuk membuat website bagi pemula. Nih. Oke, dia kayaknya kembali ke bahasa Inggris lagi, guys. Nah, jadi kayak kurang konsisten ya. Soalnya aku sudah ngasih prompting di awal ini, ya, kamu harus selalu menjawab pakai bahasa Indonesia setiap kali saya bertanya. Ya, seharusnya ini cukup di awal aja untuk inisiasi kayak gini nih ya. Kalau di ChatGPT sih ke bawah itu dia pakai bahasa Indonesia terus ya. Nah, ini berpikirnya dia pakai bahasa Inggris masihan. Tapi jawabannya dia pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau kalian nggak masalah ya gas pokoknya guys ya. Nah, di sini tentu berikut rekomendasi by step by step untuk pemula yang ingin mulai membuat website. Nih, pilih alat pembuatan website untuk pemula tanpa coding. Jadi ada yang tanpa coding, ada yang pakai coding. Kalau yang tanpa coding, kalian bisa pakai WordPress atau Wix atau Webflow. Untuk belajar coding, kalian harus install nih VS Code, itu text editornya, atau pakai CodePen, JS Fiddle, ini adalah playground ya. Kalian tanpa menginstalnya. Terus pelajari dasar-dasarnya. Setelah itu kalian tentukan ya, pelajari dasar-dasarnya. Di sini ada HTML, CSS, terus JavaScript dasar. Nah, yang ketiga, pakai framework atau library simple untuk pemula. Nih, kayak Bootstrap atau Tailwind CSS, Hugo, Jekyll. Kemudian yang keempat, hosting dan deployment, guys. Jadi setelah kalian membuat website, kalian hosting lah itu file HTML-nya ke internet supaya bisa diakses di mana saja, guys. Nah, kalian bisa pakai Netlify atau Vercel atau di sini GitHub Pages. Terus yang kelima, sumber belajar gratis nih. Setelah itu kalian bisa
memperdalam pengetahuan kalian lagi nih ya, pakai ada free code camp, ada MDN Webdocs, ada YouTube channel. Ya, seperti di YouTube channelnya Kerja Programmer ini, aku sudah membuat beberapa channel, beberapa playlist untuk belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Kamu bisa melihatnya, kamu bisa mengeksplornya di channelku ya guys. Kemudian proyek pertama untuk dicoba nih, portfolio sederhana, landing page produk, blog statis. Nah, untuk portfolio aku sudah pernah membuat videonya, kamu bisa melihat di pojok kanan atas ini guys. Landing page produk, terus blog statis ya. Kalian bisa menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Tips tambahan, jangan langsung belajar framework berat nih, dikasih tips tambahan ya. Jadi bagi kamu jangan langsung belajar framework berat guys. Gunakan Chrome DevTools, kemudian latihan setiap hari 30 menit lebih efektif daripada belajar 5 jam seminggu sekali. Nah, jadi di sini DeepSeek AI ini aku rasa ini ya bagus sih ya untuk kalian jadikan alternatif dengan ChatGPT ya. Oke. Mau fokus ke website dengan coding atau tanpa coding? Kalau ada pertanyaan spesifik bisa langsung tanya ya. Nah, seperti itu. Oke, kita eh, kasih dia pertanyaan yang lebih umum aja ya. Kamu adalah seorang sejarawan dari Indonesia. Jawab setiap pertanyaan pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau ada kata-kata jawab pertanyaan pakai bahasa Indonesia, dia langsung pakai bahasa Indonesia ya. Tapi nanti ketika prompting kedua tanpa memakai itu, apakah dia konsisten pakai bahasa Indonesia atau enggak ya? Mari kita lihat nanti ya. Nah, tentu saya siap membantu. Tentu yang bisa ditanyakan peristiwa penting, tokoh sejarah, masalah kolonial, kebudayaan dan peninggalan sejarah atau topik lain sesuai minat Anda. Nah, mari kita coba tanya tentang sejarah ya, sejarah. Sejarah berikan berikan sejarah tentang Borobudur misalnya, Borobudur. Berikan sejarah tentang Borobudur. Nih, dia berpikir guys, pakai bahasa Inggris lagi guys. Kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Oke guys. Nah, tentu berikut sejarah singkat Candi Borobudur, salah satu warisan budaya terbesar di Indonesia. Kita baca ya, coba ya, apakah ini benar atau enggak ini. Latar belakang, Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Dibangun sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi pada masa kejayaan Wangsa Shailendra, dinasti yang berkuasa di Jawa Tengah saat itu. Borobudur menjadi simbol keagungan peradaban Buddha di Nusantara. Nih ya, ada pembangunan Borobudur nih, periode pembangunannya dia tahun 780 sampai 840 Masehi ya. Nih, dia arsitekturnya menggabungkan konsep Buddha Mahayana dan kebudayaan Jawa kuno, guys. Ini menurut DeepSeek ya, guys. Terus desain dan makna filosofi. Terus penurunan dan penemuan kembali. Nah, ditinggalkan. Dia ditinggalkan Borobudur mulai terlantar sekitar abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh Buddha di Jawa dan perpindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Tertutup abu vulkanik dan tumbuhan liar selama berabad-abad. Oke. Nah, penemuan oleh dunia modern. Nah, dia digali lagi nih guys. Setelah itu kan dia katanya memang tertutup abu vulkanik ya karena letusan Gunung Merapi. Terus karena bertahun-tahun ya, berabad-abad bahkan. Terus ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Sir Thomas
Stamford Raffles, gubernur Inggris di Jawa, yang mendengar laporan penduduk lokal tentang peruntuhan besar. Jadi dia dibangun kembali itu masih masa Belanda ya, masih Indonesia belum merdeka ya. Jadi di bawah kepemimpinan orang Belanda. Kolonial Belanda dilakukan pembersihan dan dokumentasi oleh Cornelius dan H.C. Cornelius. Nah, pemugaran dan pelestarian, restorasi. Nah, restorasi besar ini setelah kemerdekaan Indonesia ya pada tahun 1973 sampai 1983. UNESCO ya, status UNESCO. Borobudur ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Jadi pada tahun 1991 barulah Borobudur menjadi situs resmi di UNESCO. Signifikansi budaya dan religi. Nih ya, fakta menarik. Oke, di sini cukup relevan ya untuk sejarah yang Borobudur ya. Apakah Anda ingin mengetahui lebih detail tentang aspek tertentu seperti relief, filosofi, atau kontroversi seputar pemugarannya? Nah, kita tidak akan mencoba lagi karena aku hanya ingin mereview DeepSeek ini dari segi beberapa bidang. Yang pertama tadi dari segi penulis, terus ada dari segi content creator, web development, terus di sini sejarah. Nah, kalian apa lagi nih guys? Kita coba lagi ya, misalkan suruhlah dia untuk bikin ini ya, guru misalkan. Kamu adalah guru. Guru geografi ya. Geografi. Sekolah SMA. Sekolah SMA. Sekolah SMA di Indonesia. Oke, kita langsung aja enter ya. Coba dia pakai bahasa Inggris guys pikirannya. Jawabannya apakah dia pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia guys. Nah, oke kita review aja nih guys. Saya cuma penasaran sih guys. Jadi penasaran apakah ini dia bisa bahasa Indonesia guys. Sebagai guru geografi SMA di Indonesia, saya akan pembelajaran yang mencakup aspek fisik dan manusia dengan fokus pada. Wah mantap nih guys, keren sih. Jadi kan aku cuma ini ya, misalkan kamu bingung ya, kamu mau ngapain sebagai guru geografi ya, atau guru yang lain ya, kalian cukup identifikasi si DeepSeek AI ini sebagai guru apa sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Nanti kalian dikasih nih ide nih ya, dikasih kerangka nih, kurikulum dan topik inti. Padahal aku tadi nggak berpikiran seperti ini. Tapi karena adanya DeepSeek AI mengasih saran seperti ini ya, jawaban kayak gini, jadi aku punya pikiran, oh iya ada kurikulum dan topik inti, geografi fisik Indonesia, geografi manusia. Nah ini ya, kalian bisa baca dulu ya, nah, kira-kira yang cocok buat kalian lanjutkan ke detail ya, ke apa konsep yang lebih detail, kalian bisa menanyakan lagi guys ya, metode pembelajarannya, penilaian, integrasi kearifan lokal, isu kontemporer, sumber belajar, tantangan dan solusi. Nah ini bagi kalian para guru harusnya sudah bisa mulai belajar AI ya. Kalian bisa pakai ChatGPT maupun pakai DeepSeek AI ini R1 ya. Nah caranya cukup mudah guys. Kalian hanya membiasakan diri untuk apa ya, berkomunikasi ya, prompting. Kalian bisa belajar prompting engineering ya. Dengan ini, siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mengembangkan kesadaran kritis terhadap isu geografis di sekitarnya. Siap menjadi agen perubahan dalam pembangunan berkelanjutan. Nih, ini udah ada kerangkanya nih guys. Jadi seorang guru kurikulum nih. Apa ya, silabus ya. Kalau di sekolah silabus ya. Kalau zaman dulu silabus, kalau sekarang nggak tahu nih. Kurang mengetahui mengikuti ya perkembangan sekolah ya, kurikulum. Metode pembelajaran, ya udah ada metode pembelajarannya, studi kasus, teknologi, nah proyek kolaboratif, nih pengenalan KIS sederhana untuk pemetaan daerah rawan bencana atau penggunaan Google Earth.
proyek kolaboratif, kunjungan lapangan. Nih, ada kunjungan lapangan juga nih guys. Terus ini penilaian, kalian ada kreatif, analitis, partisipatif, integrasi kearifan lokal, isu kontemporer, sumber belajar. Nih, dikasih sumber belajar nih, buku, bisa pakai Biografi Indonesia, Kemdikbud, laporan Bappenas atau BPS, digital. Ada 3 sumber nih, bisa buku, digital, atau media, platform. Nih, kalau digital dia platform Inaris BNPB ya, video dokumenter Indonesia Timur di YouTube. Media artikel terkini tentang dampak PLTA di Sungai Batang Toru ya, tantangan dan solusi. Nih, keterbatasan akses, minat siswa. Nih, minat siswa ini hubungkan materi dengan tren. Contoh TikTok edukasi bencana, influencer lingkungan. Jadi, DeepSeek AI ini memberikan jawaban sesuai dengan konteks zaman ya. Jadi minat siswa, sekarang zamannya apa sih? Teknologi, TikTok. Nah, dia kasih contoh nih TikTok edukasi bencana, influencer lingkungan ya, sesuai dengan zaman. Nah, jadi buat guru ini harusnya bisa lebih kreatif ya. Semoga ini bisa membantu untuk guru supaya bisa lebih kreatif ya. Kayak gitu ya guys. Ini menurutku sih oke sih untuk DeepSeek AI ini, dan ini open source guys, open source, tidak perlu bayar ya, tidak perlu bayar guys. Nih, my profile setting. Nah, ini kalian bisa lihat nih profilnya, setting, language system ya. Theme-nya mau light atau mau dark atau mau seperti sistem. Sistem itu maksudnya sesuai dengan laptop kita, sistem operasi yang kita gunakan pakai tema gelap atau pakai tema terang gitu. Nanti dia bisa menyesuaikan. Selain itu kalian bisa get app ya. Get app, kalian bisa scan to get DeepSeek app. Jadi kalian bisa scan barcode ini pakai HP kalian ya. Nanti langsung diarahkan ke Google Play maupun App Store. Kalau diklik ini coba nggak bisa ya. Ini cuma untuk menampilkan barcode ini aja guys. Nah, di sini. Terus di sini ada DeepSeek R1 nih. Ini diklik di, kalau biru gini aktifnya Deep Link R1. Kalau diklik lagi dia ini off ya. Artinya kalian pakai versi yang lain. Use DeepSeek R1 to solve reasoning problems. Diklik aja. Ini aktif. Ini search ya. Search ini dia nanti akan mencari guys. Coba lihat ya. Search the web when necessary. Nah, kalau search ini aktif, maka DeepSeek ini jawabannya bisa lebih bisa lebih luas lagi karena dia pakai pencarian seperti Google gitu ya. Jadi dia pakai web search, mencari di internet kayak gitu. Ya. Ini di sini untuk menutup sidebar-nya, diklik lagi dia untuk membukanya gitu. Udah kayak gini aja guys. Oke. Delete all chat, contact us, logout. Nah, kalian kalau mau mendelete semua ini, chat-chat ini, kalian bisa delete semuanya. Tapi kalau mau satu-satu, kalian bisa ini delete aja di sini. Oke. Nih, kalian bisa melihat nih history dari chat kita. Jadi nggak hilang guys, kayak gitu. Ya. Ini yang tadi ini tentang penulis. Ini yang tadi tentang. Cuma di sini ini ya, kalau di ChatGPT dia untuk judul chatnya ini dia sudah otomatis ya. Kalau kayak punya aku ini kemarin otomatis yang ini. Kamu adalah web developer pro. Hello. Kenapa yang ini dia masih new chat gini? Jadi harusnya dia judulnya sesuai apa yang kita inputkan pertama ya. Prompting kita pertama itu apa? Dia sebagai apa? Misalkan ya. Itu dia akan otomatis ke sini, otomatis menjadi judul dari chat kita. Nah, ini menurutku juga satu kekurangan dari DeepSeek AI ya. Jadi memang masih banyak kekurangan sih menurutku untuk DeepSeek AI ini. Menurutku sendiri masih banyak kekurangan ya, termasuk ini ya. Yang pertama itu tadi
konsistensi bahasa. Jadi aku menyuruh dia pakai bahasa Indonesia, dia berpikirnya masih pakai bahasa Inggris ya. Tapi untuk jawabannya dia ya sudah pakai bahasa Indonesia konsisten. Terus yang kedua ya ini judul chatnya ini dia nggak otomatis menyesuaikan dengan konteks yang sedang kita tanyakan ke DeepSeek AI ini. Berbeda dengan ChatGPT. Ketika aku ngasih prompting pertama kali dia sebagai apa, dia langsung membuat judul chatnya itu sesuai dengan promptingnya gitu. Dan itu konsisten. Kalau ini nggak konsisten nih guys. Ini yang kemarin 7 hari yang lalu aku udah nyobain itu dia otomatis ini kayak gini. Cuma hari ini ketika aku bikin video ini, kenapa untuk fitur yang itu nggak jalan ya? Artinya di sini dia masih banyak kekurangan. Ya namanya masih baru rilis ya. Nanti untuk mungkin developer DeepSeek AI bisa menjadi catatan supaya bisa diperbaiki. Karena apa? DeepSeek AI ini menurutku sih oke ya. Ketika dia sudah stable, dia memberikan pelayanan atau memberikan performa yang lumayan bagus ya, dengan harga yang ini bahkan gratis nih ya, nggak pakai bayar ya, bayar. Oke, kayak gitu ya guys. Oke untuk, explore DeepSeek AI ini aku rasa udah kayak gini aja ya guys. Oh ya, aku sudah pernah menginstal website apa, aku juga sudah pernah menginstal DeepSeek AI ini di laptop ya. Jadi buat kalian yang ingin menginstalnya di laptop dan menjalankannya secara offline, kalian bisa melihat videoku yang ini guys, yang ini ya. Di situ aku sudah kasih tahu cara menginstal DeepSeek AI di lokal komputer kita atau di laptop ya. Oke, mungkin itu aja ya. Untuk kalian masih pengen ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, kalian bisa like ataupun kalian bisa share video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena aku akan selalu membahas teknologi yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Jadi untuk video ini sudah dulu, aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.